Apa 115 miliar nggak terlalu kecil? Kecil ya, ya udah kalau gue tambahin dah 100 M ya harusnya. Ya, nah. Sidang terbaru kasus Nikita Mirzani kembali menyita perhatian publik. Pada 18 September 2025, sidang ini memanas setelah hadir seorang saksi baru, yaitu seorang customer produk skincare milik Reza Gladys. Customer tersebut bersaksi langsung di hadapan majelis hakim. Ia menceritakan pengalamannya menggunakan produk Glavidsha dan merasa overclaim. Tak berhenti di situ, suasana sidang makin ricuh ketika Nikita bersih tegang dengan jaksa penuntut umum, bahkan sampai disuruh diam di ruang sidang. Lantas, apa saja fakta-fakta mengejutkan yang terungkap dalam persidangan kali ini? Kasus antara Nikita Mirzani dengan dokter kecantikan Reza Gladys sudah berjalan berbulan-bulan. Nikita masih menjadi terdakwa yang disebut-sebut merugikan banyak pihak. Selama persidangan, berbagai fakta baru muncul dari kesaksian saksi-saksi yang dihadirkan. Dan pada tanggal 18 September 2025, persidangan kembali digelar dengan agenda mendengarkan saksi. Di sidang kali ini, pihak Nikita menghadirkan seorang customer Glavidsha, produk skincare milik Reza Gladys, sebagai saksi yang menceritakan pengalamannya. Saksi itu dengan lantang menceritakan kekecewaannya soal produk Glavidsha di hadapan majelis hakim. Awalnya saya yang booster, Glavidsha booster, terus kan saya breakout, terus dan di situ Dokter Reza lagi live TikTok sedang berjualan dan saya komen di situ. Iya, saya komen. Dok, maaf ini saya pengguna booster tapi kenapa muka saya breakout, beruntusan, gitu, kulit kering. Malah disaraninnya yang booster acne. Setelah Anda komplain di situ, Anda disarankan beli lagi yang baru. Disuruh beli lagi yang baru yang beli lagi booster ya? acne. Booster? Iya. Anda beli lagi? Beli lagi, karena kan yang jualnya seorang dokter, jadi saya percaya dong dengan kredibilitasnya Dokter Reza. Jadi karena yang Jadi saya pikir nggak mungkin seorang dokter membohongi masyarakat konsumennya sendiri gitu. Oh, jadi karena dia seorang dokter, Anda percaya dia memberikan saran yang terbaik, lalu Anda beli lagi. Iya benar. Nah setelah Anda beli lagi, hasilnya bagus nggak? Sama aja. Terus kan muncul tuh produk baru yang ada hijau, merah, abu-abu. Nah di situ saya beli yang hijau karena muka saya breakout, sampai beruntusan parah di sini. Nah Anda beli yang hijau itu atas saran Dokter Reza juga? Iya benar, Dokter Reza juga. Dia menyarankan Anda juga? Iya. Di mana disarankan itu pada saat di live TikTok? Di live TikToknya, saya selalu belinya di live TikTok. Oke, berarti ada beberapa. Nah, soal yang tadi yang Anda bilang apa tadi yang satu lagi? Snow White. Snow White. Langsing. Snow White itu buat apa? Snow White itu katanya kan buat mutihin seluruh tubuh, tapi buktinya kulit saya masih banyak mambang, masih nggak ada hasilnya. Snow White itu berarti pada saat di live TikTok itu disampaikan bahwa itu adalah untuk pemutih. Iya, buat kebaikan tone up. Ia mengaku bukan hanya dirinya yang kecewa, melainkan juga ada beberapa customer lain yang mengalami hal serupa. Bersama para customer lain, mereka sempat bertemu dengan Nikita Mirzani. Tujuannya jelas, menyampaikan keluhan bahwa produk Glavidsha dianggap overclaim alias terlalu dilebih-lebihkan manfaatnya dibandingkan hasil nyata di lapangan.
Kak Niki gimana hari ini sidang mungkin empat saksi ini puas atau gimana? Iya puas karena memang itu yang terjadi. Memang seperti itu mereka pembeli, jadi mereka konsumennya Reza ya. Seperti yang tadi kalian dengar ya kayak gitu, nggak ada yang disetting, nggak ada yang diajari, memang begitu adanya. Kak Niki kondisi kesehatan gimana? Kak Niki tadi kan udah mengatakan Kalau surat. investasi tanya ke lawyerku ya. Soalnya mereka yang ngurus bukan aku. BPOM mungkin kapan akan hadir Kak Niki? Seberapa kerugiannya memang seberapa besar gitu. Nanti malah ada gugatan baru lagi. Apa tuh gugatannya Kak? Tunggu aja di PN bisa dilihat kok. Kondisi kesehatan gimana Kak Niki tadi kan udah Kesehatan ngasih ya surat. kadang drop, kadang sehat, kadang drop, kadang sehat gitu. Nanti kalau nggak cantik di blender. Pernyataan saksi ini membuat suasana sidang semakin tegang. Karena secara tidak langsung memperkuat alasan mengapa Nikita begitu vokal menyoroti bisnis Reza Gladys. Namun tensi sidang mencapai puncaknya ketika terjadi adu mulut antara Nikita Mirzani dan jaksa penuntut umum. Ketika Nikita mencoba menjelaskan, JPU menegurnya dengan keras, bahkan menyuruhnya diam karena dianggap terlalu berisik. Mendengar itu, Nikita langsung ngegas. Ia merasa tidak terima diperlakukan seperti itu dan akhirnya suasana sidang semakin ricuh sampai hakim kemudian turun tangan untuk menenangkan agar persidangan bisa berjalan kembali secara tertib. Iya, dua-duanya diam. Bisa diam, terdakwa. Bisa diam. Sejak awal majelis sudah mengingatkan ya, semua lewat majelis, nggak usah saling saut-sautan seperti itu ya. Ini bukan pasar, gitu ya. Kita ada aturannya. Sekali diingatkan itu sebentar. Sekali diingatkan, dia baik penuntut umum maupun terdakwa begitu kan? Tahu saya ada jaksa kayak begini. Kan begitu ya. Jaksa tuh cari kebenaran, bukan persidangan. Coba itu udah kita ingatkan masih ngomong terus. Ini nanti jangan terus juga yang beli marahin dia ya yang mulia ya. Kan begitu ya. Saya udah nahan udah lama ini, berapa kali sidang ini saya tahan-tahan. Bisa ditekan persidangan ini kalau kita skor dulu. Kalau nggak bisa diam akan kita skor dulu. Nyebelin biasanya dari awal. Kelihatan banget kalau di pesennya. Setelah persidangan selesai, Nikita juga mengungkap penderitaannya selama kasus ini berlangsung. Ia mengaku telah mengalami kerugian besar. Selama berbulan-bulan ditahan di rumah tahanan, semua proyek entertainment yang seharusnya dijalani Nikita terpaksa dibatalkan. Kerugian itu menurut Nikita mencapai angka miliaran rupiah. Baginya, kasus ini tidak hanya menguras energi dan mental, tetapi juga menghancurkan karir yang sudah ia bangun bertahun-tahun. Kalau rugi pasti rugi, kan udah 7 bulan. Harusnya film Kang Mak X Nenek Gayung kan harusnya aku kan utama. Ditahan jadi enggak. Komik 8 harusnya aku juga main, ternyata enggak karena masih ditahan. Tapi berapa miliar sih Mi? Wah kalau miliar nggak tahu deh, apalagi anak kan, anak udah nggak penilai harganya. Tak tinggal diam, Nikita Mirzani melalui kuasa hukumnya resmi mengajukan gugatan wan prestasi terhadap Reza Gladys. Nilai gugatannya tidak main-main, mencapai 115 miliar rupiah.
Gugatan ini diajukan karena Nikita merasa telah dirugikan bukan hanya secara pribadi, tetapi juga secara bisnis akibat tuduhan yang menyeret namanya. Gugat lah, kamu udah rugi banyak waktu. Jadi berapa? Apa 115 miliar nggak terlalu kecil? Buat Kecil ya, ya udah kalau gitu gue tambahin dah 100 M ya harusnya. Ya nanti. Ya. Dengan langkah hukum ini, Nikita ingin membalikkan keadaan. Dari yang tadinya diposisikan sebagai terdakwa, kini ia melawan balik dengan gugatan bernilai fantastis. Sidang terbaru ini semakin menunjukkan bahwa kasus Nikita Mirzani dengan Reza Gladys bukanlah perkara sederhana. Kesaksian customer Glavidsha membuka babak baru, sementara sikap ngegas Nikita di ruang sidang memperlihatkan emosinya yang masih menggebu. Kini, publik menunggu apakah kesaksian ini akan berpengaruh terhadap putusan hakim? Dan apakah gugatan 115 miliar rupiah Nikita Mirzani akan berhasil? Bagaimana menurut kamu? Apakah langkah Nikita ini akan menjadi titik balik? Atau justru menambah panjang masalahnya? Coba tulis pendapat kamu di kolom komentar ya! Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini supaya makin banyak yang tahu sisi lain dari berita yang viral. Sampai jumpa di kupas tuntas berita hiburan selanjutnya bersama Igini.